Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara bertanya, bagaimana dia menyatakan dirinya? Mari kita buka Matius 24. Kita akan belajar, saudara. Belajar bukan dari pengajaran yang abal-abal. Kita belajar dari cara Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita itu dengan firman. Bukan secara kebetulan saudara punya kitab suci dan saudara diajak untuk mencintai kitab sucinya. Karena demikianlah dia telah berbicara kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin umat yang dipilihnya. Dan kalau kitab suci ini diterjemahkan dengan cara yang salah, Ibrani 10 ayat 16 menyatakan, aku telah menulis perjanjianku di dalam hati setiap orang. Sehingga sekalipun kita membaca hal yang salah, jika kita ada di dalam Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam kita akan ada kerinduan yang dalam untuk lebih mengetahuinya. Jangan anggap remeh internet dan semua fasilitas yang boleh dicakup oleh dunia sehingga dunia ini terlihat semakin kecil. Itu adalah ilmu pengetahuan yang Yahweh anugerahkan kepada setiap manusia untuk menggenapi firman-Nya. Bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Yahweh. Dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Yahweh. Tinggal masalahnya, Anda menolak atau menerima anugerahnya untuk mengenal Dia. Mari saudara, kita buka Matius 24. Sahabat-sahabat yang lalu kita sudah belajar bahwa kembali kepada hari Sabat, memperingati dan menguduskan hari Sabat. Gak hanya Sabat hari ke-7, saudara. Ya. Jemaat Yahweh tidak dibawa hanya untuk kembali kepada pengajaran Advent. Advent masih menyembah nama berhala. Dan itu yang saya nyatakan kepada pemimpin-pemimpin gereja Advent. Jangan berhenti. Jangan puas dengan segala kemunafikan hidup. Mari kembali kepada kebenaran firman-Nya. Yesua akan menjadikan satu gereja yang kudus dan am. Itu berbicara tentang apa? Gereja yang kudus dan hanya satu. Rumah Yahweh yang hanya satu. Nggak ada lagi agama, nggak ada lagi denominasi. Yang ada adalah kemuliaan Yahweh, perjanjian kudus Yahweh antara Dia dengan umatnya. Apakah saudara dan saya umatnya? Mari deteksi hidup kita. Apakah kita menolak ketetapannya? Apa kita mengignore, mengabaikan ketetapannya? Atau kita mau menerima anugerah Roh Kudus untuk membawa kita kembali kepada kebenaran firman-Nya? Saya nggak minder, saudara. Pelayanan yang Yahweh percayakan kepada saya adalah pelayanan yang luar biasa besar. Dimulai dari orang-orang yang kecil dan sederhana. Karena sudah demikian yang Yahweh nyatakan di dalam kitab suci ini. Saya nggak gentar. Semua yang Yahweh anugerahkan di dalam hidup saya dan pelayanan di tempat ini bukan milik saya. Saya cuma hambanya. Saya cuma pembantunya. Saya cuma meat-nya. His meat, his servant. Ini adalah pelayanannya. Mari kita buka Matius 24. Bait suci diruntuhkan. Setelah keluar, Yesua terus berjalan dari bait suci, dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Namun Yesua berkata kepada mereka, tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu, sama sekali tidak akan diruntuhkan. Dia berbicara tentang bahwa tidak ada lagi batu di atas batu. Artinya akan diruntuhkan seruntuh-runtuhnya. Jadi saudara jangan berpikir, bagaimana seorang yang kecil
saudara itu akan meruntuhkan denominasi, akan meruntuhkan agama, akan meruntuhkan segala golongan yang telah berdiri ratusan tahun, ribuan tahun. Saya dengar baik-baik. Yesua berkata, Dia sendiri akan meruntuhkan semua yang tidak pernah Dia bangun. Meruntuhkan, mencabut setiap tanaman yang tidak pernah Dia tanam. Mengapa? Mari kita baca selanjutnya.